Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hari, satu ilmu. Bersama saya, Novel Al-Idrus. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang hadis yang menjelaskan kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, agar segera diikuti dengan amal soleh kebajikan, karena amal soleh itu akan menghapuskannya. Sabda ini disampaikan oleh baginda Muhammad SAW kepada seorang sahabatnya yang bernama Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi sebelum kita bahas ini, maka mari Anda jangan lupa baca basmalah dulu, baca sholawat, biar berkah. Ilmu kalau berkah itu bisa diamalkan dan bisa disampaikan kepada orang lain. Itu diantara tanda-tanda keberkahan ilmu. Ikhwani rahimakumullah, dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada sahabat Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Hadis ini disampaikan Nabi pada sahabat yang bernama Abi Dzar radhiyallahu anhu. Siapa Abi Dzar? Namanya adalah Jundub bin Junadah. Beliau berasal dari Ghifar, maka disebut Al-Ghifari. Nah, apa pesan Rasul SAW kepada Abi Dzar? Di antaranya Rasul berpesan, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Wahai Abi Dzar, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala dimanapun kamu berada. Jadi takwa itu tempatnya dimanapun. Bukan takwa hanya di masjid, ya. Bukan takwa hanya di musola. Bukan takwa hanya di pesantren. Enggak, takwa di pasar, takwa. Ya, dimanapun takwa, di mall takwa. Artinya dalam keadaan ramai, keadaan sepi, sendiri, di hadapan orang banyak, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Takwa adalah menjadikan sesuatu untuk sebagai pelindung. Ya, menjadikan sesuatu sebagai pelindung dari amarah Allah Ta'ala. Ya, dari nerakanya Allah Ta'ala. Sesuatu itu apa? Amal soleh. Jadi kalau kita melakukan amal soleh, sebetulnya kita sedang bertakwa. Melindungi diri kita dari amarah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW memerintahkan agar setiap muslim bertakwa dimanapun berada. Di tempat ramai, di tempat sepi, sendiri, maupun bersama orang banyak. Di tempat yang memang itu tempatnya orang taat, atau di tempat yang di situ banyak hal yang nggak baik. Takwalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi suatu ketika sudah berusaha untuk bertakwa, terjerumus dalam kesalahan, terjerumus dalam dosa, Islam berikan solusi. Rasul mengajarkan solusinya. Apa itu solusinya ketika terjerumus dalam dosa? Wa adbi'is sayyatal hasanata tamhuha. Segera ikuti perbuatan dosa buruk tersebut dengan amal soleh, karena ia akan menghapuskannya. Karena itu ikhwani, kalau memang kita sudah berusaha untuk tidak maksiat, kemudian terjerumus maksiat, jangan putus asa. Segera amal soleh. Sebisanya, apa? Minimal mengucapkan kalimat zikir. Al-Baqiyat Sholihat, 4 kalimat zikir yang sangat mulia, yang pahalanya luar biasa. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ucapkan sholawat, ucapkan istighfar tentunya, ucapkan kalimat tahlil, sedekahlah, senangkan orang lain, senangkan orang tua. Semua kebaikan itu akan menghapuskan dosa yang barusan dilakukan dan dosa-dosa yang telah lampau. Termasuk diantaranya adalah duduk di majelis ilmu. Itu menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ikhwani rahimakumullah, karena itu jangan berputus asa. Tentu kita tidak memandang remeh dosa, tapi kita berupaya sebisanya. Nah, kita ini bisanya minta ampun sama Allah dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan ya kesungguhan beramal soleh. Kemudian Rasul berpesan di akhir pesannya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan orang lain, dengan masyarakat, dengan budi pekerti yang baik. Apa itu budi pekerti yang baik? Di antara definisi akhlak, budi pekerti yang mulia adalah kemampuan menanggung derita gangguan orang lain. Jadi diganggu siapapun, mampu menanggung derita itu dengan sabar dan memaafkannya. Ya, dengan mentolerir ya orang lain, tidak mudah emosi, memaafkan orang lain, sehingga dengan bergaul dengan siapapun, ketika bergaul dengan siapapun, kaidah ini yang dipakai, sanggup menanggung derita gangguan orang lain. Insyaallah kita bertemu pada episode berikutnya. Satu hari, satu ilmu.